Banyak orang mengajarkan kitab tasawuf, tidak ingkar kepada kitab tasawuf, ilmu tasawuf, tapi saat bertemu dengan sufinya, dia nggak percaya. Masa sih sufi begini? Nggak terima dia. Terhijab dengan sosok. Orang kampung terhijab dari anak kampungnya. Murid terhijab oleh gurunya. Guru pun kadang tidak sadar muridnya ada yang makomnya lebih tinggi kadang dari dia. Ya. Atau minimal makrifatnya lebih tajam dari dia. Contohnya siapa? Walaupun secara syariat lebih sempurna Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi Khidir. Nah, ini orang, siapa yang lebih tinggi? Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Untuk kali ini, sebelum kita melanjutkan ke videonya Buya Hasyim, saya memanah sebentar buat melatih fokus. Ikuti ya. Dan ini peralatan panahnya sangat standar dengan ukuran anak panahnya yang 6 mili. Baik teman-teman, alhamdulillah cukup buat hari ini. Terima kasih sudah membersamai. Kita lanjutkan ke video Buya Hasyim. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, mereka sudah nggak ada, kata si ahli zahir. Tapi bahasa Imam Surawardi, al-jahil. Masya Allah. Orang jahil. Kalau kita ke Imam Surawardi kayaknya parah ini ya. Banyak yang tersungging dan tersinggung ini. Wa ma faqadu, wahai Tuhan, mereka nggak pernah hilang. Ya. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku. Tapi ahwal mereka memang kemudian tinggi, samat. Ahwal mereka, kondisi mereka, makom mereka itu tinggi. Falam yudriku, sehingga ahli zahir tidak mendapatkannya. Ahli hadis nggak nemuin, ahli fikih nggak nemuin, bahkan ahli kalam, ahli akidah, singa-singa aswaja nggak nemu itu. Nggak nemu itu. Masya Allah. Makanya jangankan orang yang ngaku ahli kalam Asy'ari Maturidi hari ini, ahli Basaul Masail hari ini, selevel Imam Ibnu Furaq itu diselisihi oleh muridnya Imam Qushairi. Apa kata Ibnu Furaq? Ibnu Furaq ini murid langsung dari Al-Bahili. Al-Bahili murid langsung dari Al-Asy'ari. Dekat sekali ke Imam Asy'ari, wali kutub di zamannya, wali kutub yang bertugas mengajar akidah. Apa kata Ibnu Furaq? Wali nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Qushairi, nggak tahu kok. Muridnya loh. Apakah itu su'ul adab? Tidak. Ibnu Furaq itulah makomnya, karena dia tawaqqafa fi ulumi zahir. Walaupun dia nulis tasawuf, dia tasawuf ilmu tasawuf, bukan ketasawuan tasawuf yang murni itu. Masih keilmuan sifatnya. Belum tasawuf yang tatbiqi, ya. Lebih kepada tasawuf zuhdiyah, kezuhudan, bukan tasawuf, atau tazkiyah, bukan tasawuf yang irfaniyah, kemakrifatan. Jadi tasawuf ini dua jalur juga. Ada tasawuf tazkiyatun nafs, disebut thariqah nafsiyah, penyucian jiwa. Ada yang kedua, kemakrifatan, goalnya sama, akhlak. Kalau tazkiyatun nafs, akhlak kepada makhluk. Kalau ta'rif, al-irfan, adab kepada khalik. Kita ini bagus-bagusin akhlak makhluk, kalah kita sama orang-orang agama lain. Mereka makannya bisa vegetarian. Bahkan ada rahib-rahib yang tidak kawin. Ya. Lebih kuat dari kiai-kiai kita. Kita nggak ketemu bini 3 hari udah keliangan. 5 hari udah pusing. Sebulan. Buya amin, Buya. Buya amin katanya.
Tapi itu rahib, udah vegetarian, Masya Allah. nggak kawin, Masya Allah. Tapi ada yang lebih unik. Dia tidak vegetarian, dia makan kayak biasa, babi dimakan, daging kambing dimakan, dan nggak kawin. Saya kasihan nanti tembok yang jadi masalah nanti ya, sama sabun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalah kita kalau urusan-urusan Allahu begitu. Akbar. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku wa ala maqamuhum falam yamliku. Maqam mereka terlalu tinggi sehingga tidak dapat dimiliki oleh ahli zahir. Dia kalau nggak dapat, dituduh juga orang nggak dapat. Kainina bil jisman ba'inina bi qulubihim anwa awtanil hadathan. Ya, mereka secara zahir ada di alam semesta, tapi ba'inina bi qulubihim, tapi kalbu mereka jauh dari alam. Ya, an awtanil hadathan. Awtanil hadathan ini alam baru dunia. Watan hadsan, negeri yang baru, maksudnya dunia. Li arwahim haula al-arsy tatwaf wa li qulubi min khazain al-birr is'af yatana'amuna bil khidmati fi ad-dawajir wa yatalladhuna min wahij at-talab bi dhamma al-hawajir tasallaw bis salawat an ash-shahawat. Itulah mereka menikmati yang rohani lebih banyak daripada yang jasmani, tapi mereka menutupinya dengan jasmani ya. Tasallau bis salawat anis syahawat. Hiburan mereka adalah salat dan salawat dibandingkan syahwat. Syahwat ya, tapi salawat lebih kencang ya. Ta'awwadu bi halawati tilawah anil ladzat. Mereka mengganti kelezatan syahwat biasa dia, digantinya menjadi kenikmatan membaca tilawah. Yaluh min safahati wujuhim bishrul wujudan. Ya, maka bersinarlah dari lembaran wajah mereka cahaya tanda-tanda kabar gembira daripada wujudan. Masya Allah. Makna yang didapat, rasa yang diperoleh ya. Dan tumbuh ala maqnuni sarairihim nadaratul irfan. Dan pada saat yang sama tumbuh. Apa yang tumbuh? Ke nadarah, cahaya irfan, di mana maknuna sarairihim, dalam lembaga yang tersimpan di dalam sir mereka. La yazalu fi kulli asrin minhum ulama'un bil haqq. Ini jawabannya. Dan mereka senantiasa ada di setiap saat. Mati wali saat ini, detik itu juga Allah ganti. Masya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Cuma masyhurnya belum tentu tergantikan. Di saat yang sama, dia akan berproses. Masa wali baru nongol dimasyhurkan, kan enggak. Majzub dia langsung. Jadi nih ciri-ciri wali kalau baru nongol dimasyhurkan, dia akan majzub. Akan majzub langsung. Mati ini satu. Tiba-tiba dibilang, udah ente gantiin aneh, misalnya gitu nih, canda-candaan wali nih. Bisa nggak gitu ya? Lu bisa ya. Wali-wali kan antara mereka nggak sehoror yang kita bayangkan. Ya, udah ya ente nyurusin tugas aneh gitu. Dia salaman selesai. Secara akliyah ini orang belum siap, nafsiyahnya belum tahan. Udah ruhnya langsung naik, akalnya tinggal. Itu yang disebut majzub. Bukan kejedot. Ya, kejedot mah kepala ente. Ya, kepala kita kejedot, kepala orang disalahin. Ya. Da'una lil khalq. Mereka ulama al-haq itu, bil haq, ini kalimat yang menarik tuh ya. Jadi beberapa hari yang lalu ketika memaknai ayat wal asri, muncul lagi makna watawasau bil haq. Orang yang merugi di antara manusia itu ada pengecualiannya, orang beriman, berasoleh, dan saling tawasau bil haq.
Masya Allah. Berwasiat dengan kebenaran. Itu kan terjemahan dia. La al-haq huwa Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Al-haq itu Allah. Maka tawasau bil haq, orang yang berwasiat billah wa fillah wa lillah wa ilallah wa ala Allah. Ya, orang yang berwasiat dengan nama Allah, atas nama Allah, di dalam nama Allah. Itu baru nama, belum nanti sifatnya. Bagaimana mau berwasiat dengan al-haq, kita belum kenal sama dia. Jadi orang mengira tawassul bil haq ini ceramain orang-orang, ya, bubarin kelompok-kelompok ini. Bukan begitu, ya. Allah itu mandangnya kemana? Qalbu. Maka tawasau bil haq, al-haq yanzur ila qalbik. Allah al-haq mandang ke kalbumu. Maka tawasau bil haq, orang yang pandang memandang dengan mahabbah qalbiyahnya. Kita ditegur orang bahasa nggak enak aja kita protes, masa dibubarin? Pasti nggak senang. Maka Ahlus Sunnah sejati tidak pernah bubarin pengajian yang beda faham secara tidak baik. Ya, Ahlus Sunnah sejati loh ya. Kita harus dengan cara yang baik. Ya, pakai surat kayak, ya. Masya Allah. Dia ngomongin baik-baik kayak, atau buat perjanjian. Kalau kita buat pengajian sini, ya jangan nyinggung hal-hal yang membuat orang bertengkar. Misalnya begitu. Bisa, boleh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi ada wali kosong. Wali itu jabatan, tugas dari Allah. Orangnya boleh ganti. Nah, orangnya boleh, tapi yang duduk di situ nggak pernah hilang. Mati, sebelum mati udah diganti duluan. Masya Allah. Ya, sebelum mati sudah diganti. Tapi kadang belum dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh sedih jika ada ulama wali Allah meninggal, boleh, tapi nggak boleh meratap. Ya. Da'una lil khalq. Allahu Akbar. Mereka ini menyeru makhluk. Wamanahu bihusnil mutaba'ah ratbatad da'wah. Mereka melimpahkan dengan husnil mutaba'ah, dengan menghidupkan sunnah. Jadi saya menerjemahkan husnil mutaba'ah ini menghidupkan sunnah. Sunnah itu tidak hanya zahir. Sunnah yang paling mahal sunnah batin, ya, sunnah ruhiyah, ya, menirukan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu lil muttaqina qudwatan. Lalu mereka menjadikan untuk orang muttaqin, ya, ada qudwah. Ya, qudwah ini suri tauladan, pimpinan. Fala yazalu tazhar fil khalqi atharuhum. Bekas dari karya mereka, doa mereka, minimal doa mereka lah, itu senantiasa nyata pada makhluk. Wa tazhar fil afaq anwaruhum, nur mereka akan selalu ada. Maniktada bihim tada. Siapa yang mengikuti mereka, Allah akan, ya, dia termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini tugas kita. Maniktada bihim, siapa yang mengikuti pola-pola mereka, manhaj mereka, tada, dia telah mendapat petunjuk. Tapi ini maksudnya siapa yang mengikuti jalan kesufian, dia dapat petunjuk. Siapa yang mengingkari, waman ankara, ini kalimat dahsyat ini. Waman ankara, siapa yang ingkar terhadap hum mereka, dhalla wa'tada. Kenapa kalimatnya hum bukan sufiyah? Nih dahsyatnya, ya. Cerdas sekali nih beliau. Banyak orang mengajarkan kitab tasawuf,
tidak ingkar kepada kitab tasawuf, ilmu tasawuf, tapi saat bertemu dengan sufinya, dia nggak percaya. Masa sih sufi begini? Nggak terima dia. Terhijab dengan sosok. Orang kampung terhijab dari anak kampungnya. Murid terhijab oleh gurunya. Guru pun kadang tidak sadar muridnya ada yang makomnya lebih tinggi kadang dari dia. Ya. Atau minimal makrifatnya lebih tajam dari dia. Contohnya siapa? Walaupun secara syariat lebih sempurna Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi Khidir. Hanya orang, siapa yang lebih tinggi? Allah yang tahu. Tapi secara syariat lebih tinggi Nabi Musa. Secara hakikat lebih tinggi Nabi. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Sayyidina Khidir secara kenabian, kerasulan, dia di bawah Nabi Musa. Oke? Tapi dia diberikan makomat irfaniyah di atas Nabi Musa. Ini pun kemudian jadi faham kita. Oh, boleh jadi ada mursyid. Mursyid. Dia punya murid, ternyata muridnya adalah seorang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Murid ini hanya Allah perintahkan ambil mutiara dari orang itu. Bukan berarti makommu di bawah dia. Tapi ada mutiara yang kau tidak punya, ada pada dia. Itulah kisah Nabi Musa, Nabi Khidir alaihis salam.